pemain sayap Brasil, Antony, tidak akan segera kembali ke Manchester United saat dia menangani tuduhan penyerangan. Manchester United mengeluarkan pernyataan bahwa mengakui tuduhan yang dibuat terhadap Antony. Pemain yang tidak mengikuti pertandingan internasional akan kembali berlatih pada hari Senin. Namun, Antony telah sepakat bahwa dia akan menunda kepulangannya hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk mengatasi tuduhan tersebut. Antony ditarik dari skuad Brasil untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia di tengah penyelidikan polisi atas tuduhan yang dibuat oleh mantan pacarnya Gabriela Cavallin. Antony membantah melakukan tindakan yang dituduhkan dan mengeluarkan statement bahwa ia setuju dengan keputusan klub untuk mengambil masa absen sementara ia mengatasi tuduhan yang diajukan terhadapnya. Ini adalah keputusan bersama untuk menghindari gangguan terhadap rekan satu timnya dan kontroversi yang tidak perlu bagi klub. Menanggapi hal tersebut, Cavallin merilis pernyataan pengacaranya melalui media sosial. Pernyataan itu berbunyi, mengingat fakta dan bukti yang menjadi pengetahuan publik pada tanggal ini, mengenai episode agresi berulang yang dideritanya, menginformasikan bahwa dia percaya pada penyelidikan serius dan kompeten dari polisi sipil Sao Paulo, dan juga kepolisian Manchester, dan berharap, setelah selesai, penyerang akan diadili dan dihukum atas kejahatan yang dilakukannya. Loyalitas Gareth Southgate kepada Harry Maguire tampak semakin bermasalah. Meski Inggris jelas memiliki pilihan yang lebih baik daripada bek tengah favorit Southgate, sang pelatih tetap menerima setiap blunder yang dibuat mantan kapten MU itu. Inggris akan cukup bahagia dengan malam yang tak terlupakan di Wroclaw, perolehan 1 poin, terhindar dari cedera, dan selangkah lebih dekat ke Jerman musim panas mendatang. Tidak banyak hal yang menarik, tapi pelukan Maguire kepada Marc Guehi adalah salah satunya. Sebelum gol Ukraina, hasil dari serangan balik di sisi kiri, setiap pemain Inggris tampak dalam keadaan linglung. Harry Maguire memilih untuk berlari ke ruang yang sama dengan Marc Guehi. Dan dalam prosesnya dia akhirnya memeluk tubuh Guehi dengan lembut, saat di belakang mereka, Oleksandr Zinchenko memasukkan bola ke gawang Inggris. Pelukan itu merupakan detail yang lucu. Namun itu bukanlah berita utama dari permainan Maguire, yang juga menjadi kisah malam Inggris. Kurangnya mobilitas dan kecepatan kakinya, yang menciptakan masalah yang sangat jelas bagi posisi dan pergerakan maju Inggris, salah satu yang seharusnya sudah disingkirkan Southgate sekarang. Maguire selalu berjalan mundur sebelum mengambil bola. Maguire sering disamakan dengan lemari pakaian, persegi, tradisional, sulit digeser. Di tim Inggris ini ia lebih berfungsi sebagai sofa pertahanan. Maguire telah mengalami 1,5 tahun yang sulit di Old Trafford. Sebagai pilihan kelima dalam urutan bek tengah. Keengganannya untuk meninggalkan klub tampaknya membuat kesal beberapa pendukung United, yang telah lama merasa standar penampilan Maguire belum berada pada level yang dibutuhkan untuk sebuah klub yang bersaing untuk mendapatkan penghargaan terbesar di sepak bola. Manchester United menghadapi beberapa masalah karena serangkaian cedera serta masalah di luar lapangan. Manajer Erik ten Hag hampir tidak akan mempercayai masalah cedera yang sudah mengganggu skuadnya musim ini. Bahkan sebelum kampanye dimulai, ada sejumlah pemain yang tidak terlibat dalam kampanye ini. Namun, meski baru memainkan 4 pertandingan sejauh musim ini, cedera terus bergulir deras. Yang terbaru, Sofyan Amrabat menarik diri dari skuad Maroko pekan lalu. Dalam konferensi pers, pelatih kepala Maroko menjelaskan Amrabat merasakan sesuatu, timnas melepasnya sebagai tindakan pencegahan, karena dia baru saja memulai petualangan barunya bersama Manchester United. Tidak diketahui kapan ia bisa bermain. Lisandro Martinez mengalami cedera ringan di kaki. Pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, mengatakan kepada media pada hari Kamis, Licha baik-baik saja. Kobbie Mainoo alami cedera di pergelangan kaki, dan sang gelandang telah mengisyaratkan untuk kembali dari cedera dalam seminggu terakhir ini. Sebelum akhir pekan,
Dia mengisyaratkan di Instagram story-nya bahwa dia akan segera kembali bermain dalam waktu cepat. Victor Lindelof pulih dari penyakit dan bermain 90 menit penuh dalam kemenangan Swedia atas Estonia pada hari Sabtu. Mason Mount telah melewatkan 2 pertandingan terakhir United dan tidak masuk skuad Inggris karena cedera hamstring, tetapi bisa kembali melawan Brighton atau Bayern Munich. Rafael Varane masih akan absen selama beberapa minggu dan kemungkinan kembalinya bulan Oktober. Sementara itu, Amad Diallo, dalam postingan Instagram pada hari Rabu, Amad membagikan foto dirinya mengenakan perlengkapan latihan United dengan keterangan, langkah demi langkah. United juga akan kehilangan Anthony yang diberi waktu menghadapi persoalan pribadinya. Anthony mendapat penundaan untuk kembali ke klub setelah jeda internasional, di tengah tuduhan pelecehan yang terus berlanjut, jadi berikut 4 kemungkinan United bisa menggantikannya sampai dia kembali. Pilihan nomor 1 pastinya adalah Facundo Pellistri. Pemain sayap asal Uruguay yang licin ini layak mendapat starter, jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk menurunkannya. Dia pemain reguler Uruguay di sisi kanan, jadi dia telah membuktikan bahwa dia mampu melakukan tugas tersebut secara fisik dan mental. Setiap kali dia diberi peran sebagai cameo, yang sangat singkat, dia terlihat sangat berbahaya. Opsi lain yang pernah digunakan sebelumnya adalah Bruno Fernandes di slot sayap kanan. Playmaker asal Portugal telah membuktikan dia mampu membayar di sana. Dia belum tentu memiliki kecepatan yang dibutuhkan untuk seorang pemain sayap, namun kemampuan teknisnya lebih dari cukup untuk mengimbanginya. Pilihan lainnya adalah pemain debutan. Ada pemain sayap kanan yang membuat gebrakan di Akademi Manchester United dan itu adalah Shelley. Di usianya yang baru 16 tahun, pemain sayap ini telah tampil untuk tim U21. Dia juga tampil di level internasional, membuat 2 assist melawan Portugal minggu ini. Gaya permainannya sering dibandingkan dengan Phil Foden dan jalur karirnya sangat mirip dengan legenda United Wayne Rooney. Pengganti yang logis berikutnya adalah Sancho. Tetapi itu harus melibatkan Ten Hag, keduanya akan bertemu langsung pada hari Senin. Jika sukses menyelesaikan masalah mereka, Sancho bisa mengisi slot yang ditinggalkan Anthony. Opsi lain untuk Ten Hag adalah menggunakan Mason Mount di sisi kanan ketika dia sudah fit untuk tampil lagi. Mount telah menunjukkan sejak awal bahwa dia tidak benar-benar cocok dengan 3 pemain lini tengah United, dan kedatangan Sofyan Amrabat menimbulkan lebih banyak pertanyaan mengenai perannya. Dengan Rashford dan Garnacho bersaing untuk mendapatkan waktu bermain di sisi kiri, Mount bisa ditempatkan di sisi kanan. Manchester United menolak proposal pinjaman dari Beşiktaş untuk Hannibal Mejbri. Meski jendela transfer masih terbuka untuk klub-klub Turki, Erik ten Hag nampaknya ragu mengizinkan bintang Tunisia itu meninggalkan Old Trafford musim panas ini. Selama pramusim, Ten Hag menurunkan Hannibal sebagai gelandang serang, di mana pemain muda tersebut menunjukkan tingkat kerja yang luar biasa dan keterampilan passing yang sangat baik. Meskipun Hannibal tidak mendapatkan tempat di skuad Ten Hag untuk 3 pertandingan pertama Liga Premier musim ini, dia mendapati dirinya berada di bangku cadangan melawan Arsenal karena absennya Jadon Sancho baru-baru ini. Namun, jika Sancho tidak mendapatkan kembali posisinya dalam rencana manajernya, lulusan akademi itu mungkin memiliki lebih banyak peluang di tim utama. Meski demikian, kontrak pemain muda tersebut dengan Setan Merah akan berakhir pada tahun 2024 dan masih belum pasti apakah pihak klub berniat mengaktifkan opsi perpanjangan 12 bulan dalam kontraknya. Hannibal bisa bermain sebagai No. 6, 8, atau 10. Raksasa Inggris saat ini memiliki 3 pilihan untuk posisi gelandang bertahan: Casemiro, Amrabat, dan Maino. Peran nomor 8 diperkirakan akan diambil oleh Christian Eriksen atau Mount. Posisi nomor 10 saat ini ditempati oleh Bruno Fernandes. Selain itu, manajer memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan Scott McTominay untuk peran menyerang, mengingat penampilannya yang mengesankan baru-baru ini untuk Skotlandia.
Donny van de Beek tetap di Old Trafford, tetapi klub secara aktif mencari opsi penjualan. Dikaitkan dengan beberapa klub, tetapi dia tetap bertahan, berharap klub-klub besar akan mengejarnya. United bersedia memberikan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian pada tahap ini. Jika ia tidak berhasil pindah ke Turki, ia mungkin terpaksa bertahan selama beberapa bulan lagi. Inter Milan bersedia membayar sebesar 20 juta euro nanti di jendela Januari untuk pemain yang dibeli Setan Merah 39 juta euro 3 tahun lalu. Manchester United adalah tim yang terkenal karena mendatangkan pemain melalui akademi muda bergengsi mereka untuk memainkan peran penting di tim utama. Sebut saja kelas 92 yang menampilkan Nicky Butt, David Beckham, Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs, dan Phil Neville. Saat ini, pemain paling menonjol yang masuk ke tim utama dan meninggalkan pengaruh abadi adalah Marcus Rashford. Pemain berusia 25 tahun ini telah mencatatkan 369 penampilan untuk klub, mencetak 124 gol dan 69 assist. Saat ini, ada beberapa pemain muda di tim muda yang siap untuk maju, dan salah satunya adalah Charlie McNeil yang berharap bisa memberikan pengaruh serupa seperti Rashford di tim utama. Dia memiliki atribut lengkap, mulai dari pemburu gol hingga penyelesaian jarak jauh, membuatnya dibandingkan dengan mantan pahlawan Old Trafford, Robin van Persie. Charlie membuktikan dirinya sebagai salah satu striker muda paling tangguh di Eropa selama berada di Manchester City dan diakui telah mencetak lebih dari 600 gol di level pemuda, termasuk 110 gol dan 38 assist dalam satu musim untuk City U15. McNeil bisa jadi striker pelapis Rasmus Højlund. Uniknya, toko klub tidak dapat menjual kaos bertuliskan nama Højlund selama lebih dari sebulan karena tidak ada stok huruf O ala Denmark. Meskipun beberapa orang mungkin melihat masalah ini sebagai hal yang sepele, salah satu fans United mengatakan bahwa hal ini merupakan indikasi bagaimana para pejabat klub tidak dapat melakukan hal-hal paling mendasar dengan benar di dalam dan di luar lapangan. Tetapi Ten Hag memiliki visi yang mengagumkan. Selain Højlund, ia menargetkan bek tengah muda yang mampu memenuhi peran tersebut untuk jangka panjang, dan pemain internasional Portugal, Antonio Silva, dinilai sangat cocok dengan kebutuhan tersebut. Bek berusia 19 tahun, telah menjadi bagian penting bagi Benfica sejak debutnya bersama tim utama.